Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pada poin yang pertama, yaitu hakikat sebagai makhluk individu. Jadi manusia sebagai makhluk individu berperan menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Sebagai makhluk individu, manusia terus berupaya memenuhi hak-hak dasarnya, seperti merealisasikan segenap potensi diri, baik dari sisi jasmani maupun rohani. Berikut pengertian makhluk individu. Individu berasal dari bahasa Inggris yaitu in yang berarti tidak dan divided yang berarti terbagi. Jadi, individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Sedangkan manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, dan juga unsur jiwa dan raga. Kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi yang dibawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan yang terungkap dalam perbuatan dan tindakan serta reaksi mental fisiologinya. Individu dalam tingkah laku pola pribadinya memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama, menyimpang dari norma kolektif individualisnya. Yang kedua, takluk terhadap kolektif. Yang ketiga, mempengaruhi masyarakat. Yang pertama, menyimpang kolektif adalah suatu perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh kelompok orang secara bersama-sama dengan masyarakat sehingga menimbulkan keresahan, ketidakamanan, ketidaknyamanan, serta tindakan kriminalitas. Yang kedua, takluk terhadap kolektif. Perilaku kolektif adalah suatu perilaku yang tidak bisa, sehingga perilaku kolektif dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang relatif sopan, tidak terstruktur dan tidak stabil dari sekelompok orang yang bertujuan untuk menghilangkan rasa ketidakpuasnya. Yang ketiga, kita lihat yang ketiga, dalam sebuah masa manusia cenderung menyingkirkan individualitasnya karena tingkah laku hampir identik dengan tingkah laku masa bersangkutan. Dalam hubungan ini dapat dirincikan apabila manusia dalam tindakan-tindakannya mencuru pada kepentingan pribadi, maka disebut sebagai makhluk individu. Sebaliknya, apabila tindakan-tindakannya merupakan hubungan dan manusia-manusia lainnya, maka manusia itu dikatakan makhluk sosial. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa yang dapat meningkatkan ciri-ciri individualitas pada seseorang sampai ini adalah dirinya sendiri disebut sebagai proses individualisnya atau proses akualisasi diri. Baik, poin yang berikut yaitu pertumbuhan dan perkembangan individu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mengenal hal tersebut ada 3 pandangan, yaitu pandangan nativistik, pandangan empiristik, dan pandangan konvergensi. Baik, pandangan nativistik menyatakan bahwa pertumbuhan individu semata-mata ditentukan atas faktor dari dalam diri individu sehingga seperti bakat dan potensi, termasuk pula hubungan atau kemiripannya dengan orang tua. Yang berikut adalah pandangan empiristik. Pandangan ini mengatakan bahwa pertumbuhan individu semata-mata didasarkan atas faktor lingkungan yang akan menentukan pertumbuhan dari seseorang, baik dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang. Yang berikut adalah pandangan konvergensi. Pandangan konvergensi ini mengatakan bahwa pertumbuhan individu dipengaruhi oleh faktor individu dan lingkungannya. Dalam faktor ini, bakat anak merupakan potensi yang harus disesuaikan dengan diciptakannya lingkungan yang baik
sehingga dari dalam lingkungan itu bisa menumbuhkan bakat dan potensi anak tersebut. Berikut, sebagai makhluk individu, manusia juga tidak mampu hidup sendiri, yang artinya manusia juga harus hidup bermasyarakat. Adapun yang menyebabkan manusia selalu bermasyarakat antara lain karena adanya dorongan kesatuan biologis. Misalnya, 1. Hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan minum. Dan kedua, hasrat untuk membela diri. Yang ketiga, hasrat untuk mengadakan keturunan. Yang berikut adalah peran manusia sebagai makhluk individu. Nah, di sini sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Dalam menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya, kita sebagai manusia tentunya selalu dinilai dari karakter, sifat, dan lain-lain. Oleh karena itu, faktor-faktor inilah yang menentukan harkat dan martabat dari pribadi seseorang. Maka sebagai manusia secara pribadi, kita harus hidup secara rukun dengan sesama dan damai dalam lingkungan sekitar. Yang kedua adalah mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia. Dalam peran ini, tentunya secara pribadi kita selalu ingin mendapatkan perlakuan yang sama dan hak untuk hidup. Yang ketiga adalah merealisasikan segenap potensi diri, baik dari sisi jasmani maupun rohani. Secara pribadi tentunya dari sisi jasmaninya kita membutuhkan makanan dan minuman agar tubuh kita tetap kuat dan sehat. Dan untuk sisi rohaninya, kita tetap hidup rukun dan damai dengan sesama lingkungan di sekitar. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Dari poin ini, kita sebagai manusia secara individu, peran kita harus menerapkan 3 poin. Yang pertama, di atas, peran manusia sebagai makhluk hidup di atas, maka kesejahteraan hidup diri kita sendiri tentunya sudah terpenuhi. Contohnya kita harus baik dengan sesama, tentunya ingin diperlakukan dengan saksama. Demikian materi dari kami. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Kaluedo.